Setelah beberapa saat, Vivi berhenti menangis dan kembali duduk di samping pria itu. Vivi duduk agak jauh dari pria itu karena mereka belum saling mengenal. "Kenapa kau menangis?" "Itu tidak terlihat seperti tangisan bahagia karena mendapat pekerjaan," tanya pria itu penasaran. "Tidak ada apa-apa. Itu masalah keluarga kami." Apa aku benar-benar bisa bekerja di kafe milikmu?" "Ya, kau boleh bekerja di kafeku. Kau lihat di sana?" Pria itu menunjukkan kafe yang sedang dicat ulang. Pemilik kafe sebelumnya pindah tempat. Dan pria yang duduk bersama Vivi itu baru saja membeli gedung kafe itu. "Tapi, besok adalah hari yang akan melelahkan. Karena aku baru akan membuka kafe itu, jadi besok pasti sangat berat." "Tidak apa-apa, asalkan aku bisa bekerja dan mengumpulkan uang," ucap Vivi dengan senyum lebar. Gadis yang menarik. "Aku jadi tidak sabar menjadi partner kerjanya." Pria itu bergumam dalam hati sambil menatap senyuman manis Vivi. "Kalau begitu, terima kasih bos. Saya akan datang besok," ucap Vivi. Vivi lalu melangkah pergi meninggalkan pria itu. Vivi harus segera pulang ke rumah dan memberitahu ibunya bahwa Vivi sudah mendapatkan pekerjaan. Vivi menghentikan taksi yang kebetulan lewat dan masuk ke dalam mobil. Pria itu tersenyum memandang kepergian taksi yang ditumpangi Vivi. Pria itu berdiri dan kembali ke kafe untuk mengawasi para pekerja yang sedang mengecat dinding kafe. Steffi sudah berdiri di depan pintu gerbang rumah Tristan. Ia menatap sekeliling rumah. Begitu banyak pengawal yang menjaga rumah Tristan. Biasanya hanya ada 4 orang penjaga, tetapi kali ini yang Steffi lihat lebih dari 4 orang. Gadis seperti apa yang perlu dijaga begitu ketat oleh Tristan? Steffi berdiri di samping mobilnya dan bergumam heran. Rasa penasarannya menjadi bertambah besar. Steffi yakin wanita yang dibicarakan oleh Chris dan Tristan itu ada di dalam rumah. "Baiklah, mari kita lihat lebih cantik mana antara gadis itu dan aku." Steffi pun melangkah mendekati pos satpam di pinggir gerbang. "Nona Steffi," sapa satpam penjaga gerbang. Bapak. Aku mau masuk boleh?" tanya Steffi dengan senyum palsunya. "Boleh, tapi tuan muda tidak ada di dalam," ucap satpam itu. Ia sudah lama mengenal Steffi. Sejak Steffi masih berpacaran dengan Tristan. Dulu Tristan sering sekali membawa Steffi ke rumah itu. Saat ini, semua orang juga tahu kalau Steffi adalah calon tunangan Tristan. Jadi, mana berani satpam itu melarang Steffi masuk ke dalam rumah. "Tidak apa-apa, Tristan sedang rapat di kantor. Dia menyuruhku menunggu di rumah," ucap Steffi beralasan. Dia pun masuk ke dalam rumah setelah pintu gerbang dibuka. Dengan hati yang sangat penasaran ingin melihat gadis yang bernama Haruna, ia melangkah naik ke lantai atas. Saat tangan Steffi sudah bersiap memutar gagang pintu, seorang pelayan memanggilnya. "Nona Steffi, pintu itu dikunci." "Dan hanya tuan muda yang memegang kuncinya," ucap pelayan itu. Steffi menghela napas kecewa. Semakin penasaran saja hati Steffi, ia turun ke lantai bawah dan duduk di sofa ruang tengah. Steffi diperlakukan seperti seorang nyonya oleh para pelayan. Ia merasa kalau tingkah para pelayan itu berlebihan. Steffi merasa yakin kalau para pelayan menyembunyikan sesuatu darinya. Saat para pelayan itu berkumpul di dapur, diam-diam Steffi melangkah ke dapur dan mendengarkan obrolan para pelayan. "Tuan Tristan itu sebenarnya kenapa ya? Aku benar-benar tidak mengerti. Dia sudah punya calon tunangan, tapi masih menyekap seorang gadis di rumah. Apa dia tidak takut kalau Nona Steffi mengetahuinya?" ucap salah satu pelayan. "Benar. Untung saja Nona Steffi tidak jadi membuka kamar itu. Jika tidak, entah apa yang akan menimpa gadis malang itu," timpal pelayan yang lain. "Iya, kasihan sekali gadis yang disekap tuan muda. Aku dengar kalau gadis itu pernah mencoba bunuh diri dengan melompat dari jendela kamar itu. Itulah sebabnya 2 pengawal khusus ditempatkan di bawah jendela kamarnya," ucap pelayan pertama. "Dia punya nama. Kenapa kalian menyebutnya gadis itu? Lagi pula dia adalah orang yang tuan cintai. Jadi, jangan mengatakan hal yang sembarangan atau kalian akan tahu seperti apa kemarahan tuan muda," ucap pelayan yang baru saja datang. Ia adalah pelayan yang mengantarkan makanan ke kamar Haruna tadi pagi. "Maaf senior. Tapi, apa benar Nona Haruna adalah gadis yang Tuan Tristan cintai?" "Lalu bagaimana dengan Nona Steffi?" tanya pelayan pertama. "Itu urusan Tuan.
Kita hanya cukup bekerja dengan baik, mengerti, ucap pelayan yang dipanggil senior oleh pelayan lainnya. Karena pelayan itu adalah pelayan yang ditunjuk oleh Tristan sebagai kepala pelayan di rumahnya. Dari balik dinding dapur, Steffi mendengar ucapan para pelayan itu dengan tangan mengepal. Steffi melangkah pergi meninggalkan dapur dan kembali ke lantai atas. Ia berdiri di depan kamar Haruna dengan marah. Ia marah karena Tristan berani menyembunyikan seorang wanita di rumah itu. Steffi yakin kalau Haruna itu sama seperti para wanita yang selalu menemani Tristan setiap hari. Bukan hal yang aneh jika Tristan selalu berganti wanita setiap hari, karena Steffi tahu sejak kapan Tristan berubah jadi seorang playboy. Ceklek! Steffi memutar gagang pintu dan ternyata pintu itu terbuka. Pintunya tidak dikunci? Pelayan itu membohongiku, kurang ajar sekali dia. Steffi mendorong pintu perlahan-lahan dan masuk ke dalam kamar Haruna. Ia melihat Haruna yang sedang tertidur pulas di atas tempat tidur. Seketika itu pula darah Steffi seakan bergolak. Rasa marah, cemburu, semua bercampur aduk dalam hati Steffi. Ia mengingat ucapan kepala pelayan yang mengatakan kalau Haruna adalah gadis yang dicintai Tristan. Steffi tidak terima dengan hal itu, dan dengan marah Steffi mengambil segelas air yang ada di nakas lalu menyiramkannya pada Haruna. Ah! Brengsek! Apalagi maumu, tanya Haruna yang menyangka kalau itu adalah Tristan. Namun, saat Haruna terbangun, ia menatap heran ke arah Steffi. Ia hanya bisa terdiam. Haruna sudah bisa menebak, Steffi pasti kekasih Tristan. Jika bukan, mana mungkin bertingkah dan bertindak seperti saat ini. Haruna diam membisu sambil mengusap wajahnya yang basah karena disiram oleh Steffi. Bantal di atas tempat itu pun ikut basah karena air yang Steffi siramkan lumayan banyak. Haruna hanya diam dan duduk bersandar dengan tenang. Ia malas berdebat dengan Steffi karena akan terlihat seolah mereka sedang memperebutkan Tristan. Hal yang sama sekali tidak ingin Haruna lakukan. Ia mendengarkan semua kata-kata makian pedas yang terlontar dari bibir Steffi. Seperti seorang bocah yang dimarahi orang tuanya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Haruna tidak punya tenaga untuk bertengkar. Daripada ia bertengkar dengan kekasih Tristan, Haruna lebih memilih diam. Ia pasrah dengan apapun yang akan dilakukan Steffi. Sementara di dapur, kepala pelayan yang mendengar teriakan Haruna pun segera berlari dan menghampiri Haruna di kamar. Kepala pelayan itu terperangah dan menutup mulutnya dengan telapak tangan. Ia segera mengirim pesan pada Tristan. Nona Steffi, apa yang Anda lakukan? Siapa perempuan ini? Kenapa dia tidur di kamar ini, bukan di kamar pelayan? Tanya Steffi sambil menunjuk ke arah Haruna. Haruna hanya diam. Pelayan itu pergi ke kamar mandi, mengambil handuk kecil untuk mengeringkan wajah dan pundak Haruna yang basah. Tidak hanya wajah dan pundaknya saja yang basah, baju tidur yang dipakai Haruna pun ikut basah. Pelayan itu membantu Haruna mengeringkannya. Hei! Apa kau tuli? Aku bertanya padamu, siapa dia? Steffi kesal karena diabaikan oleh kepala pelayan itu. Itu, Nona tanyakan saja pada Tuan Tristan. Beraninya kamu memerintahku. Steffi membentak kepala pelayan itu. Hal itu membuat Haruna kesal. Ia diam saja jika Steffi menindasnya, tetapi ia tidak suka kalau orang lain harus ikut terkena imbasnya. Haruna turun dari ranjang dan melangkah menghampiri Steffi. Ia berdiri 2 langkah di hadapan Steffi. Mau apa kamu? Kamu pikir aku takut? Dasar wanita jalang. Pelak. Amarah seketika menguasai diri Haruna. Kata jalang yang Steffi ucapkan itu menusuk hati Haruna. Hingga tanpa sadar, Haruna menampar Steffi dengan sangat keras hingga telapak tangannya meninggalkan jejak. Ia bukan wanita murahan seperti yang Steffi sangka. Bukan keinginan Haruna untuk tinggal di rumah Tristan. Haruna tidak terima dihina oleh Steffi. Ah! Berani kau menamparku? Tanya Steffi sambil memegangi pipinya. Nampak jelas gurat merah bekas telapak tangan Haruna di sana. Steffi yang marah pun membalas Haruna dengan mencekik leher Haruna. Haruna tidak membalas, ia tersenyum tipis saat Steffi mencekiknya. Pengawal! Tolong! Kepala pelayan itu berteriak memanggil pengawal. Mereka semua pasti akan terkena masalah jika Haruna sampai terluka, apalagi jika sampai meninggal. Tak. Suara beberapa pasang kaki terdengar sedang berlari menaiki tangga.
Keempat pengawal itu segera menerobos masuk dan memisahkan Steffi dan Haruna. Dua orang pengawal menyeret Steffi keluar dari rumah. Sementara dua orang pengawal yang berada di kamar Haruna itu mengangkat tubuh Haruna dan membaringkannya di atas ranjang. Mereka semua ketakutan melihat bekas merah kebiruan di leher Haruna. Mereka dalam masalah tentunya jika sampai Tristan tahu. Aduh! Bagaimana ini? Kepala pelayan itu mondar-mandir kebingungan. Vivi tiba di rumah dan berteriak mencari ibunya. Mama! Mama! Mama di dapur sayang, ucap Anggi dari dapur. Ia sedang menyuapi Kiara karena sudah waktunya untuk makan. Vivi melangkah dengan bahagia menuju dapur. Tiba di dapur, Vivi langsung memeluk Anggi dari belakang. Sepertinya kamu baru saja diterima bekerja. Kok Mama tahu? Melihat kamu pulang dengan senyum setelah pergi mencari pekerjaan, hal baik apalagi kalau bukan diterima bekerja, ucap Anggi. Vivi tersenyum lebar, sang mama memang sangat mengerti anak-anaknya. Meskipun Anggi bukan orang tua kandung Vivi dan Haruna, tetapi ia telah merawat mereka sedari kecil. Ikatan batin antara Vivi, Haruna dengan kedua orang tua angkatnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Demi keluarga angkatnya, Haruna bahkan rela menjadi jaminan dan tersiksa di rumah Tristan. Haruna menggeliat bangun. Kepala pelayan segera menghampirinya dan bertanya dengan cemas. Haruna tidak bereaksi, ia mengutuk dalam hatinya. Kenapa dirinya tidak mati? Padahal ia sudah sengaja tidak melawan saat Steffi mencekiknya. Haruna berharap dengan ia mati di tangan Steffi, Tristan tidak akan mempersulit hidup keluarganya lagi. Namun, takdir berkehendak lain. Haruna hanya pingsan dan tidak sampai mati. Haruna pun duduk bersandar di ranjangnya dengan menatap hampa ke arah jendela. Rencananya mengakhiri hidup, gagal untuk kedua kalinya. Sementara di kantor, Tristan mondar-mandir dengan kesal. Membaca pesan dari kepala pelayan, seketika emosi Tristan naik. Semakin kesal lagi karena ternyata Steffi datang ke rumahnya. Tristan memanggil Levi untuk mengubah jadwalnya hari ini. Ia tidak bisa menunggu jam pulang kantor dan segera pulang setelah membaca pesan dari kepala pelayan. Marah, benci, cemas dan gugup, semua menjadi satu. Perasaan tidak menentu telah bercampur aduk menjadi satu dalam hati Tristan. Dengan kecepatan tinggi Tristan melajukan mobilnya menuju ke rumah. Seperti mendapat kabar istrinya disiksa oleh para penjahat, Tristan begitu khawatir. Sampai ia meninggalkan dan membatalkan rapat penting di perusahaan demi sang istri. Tiba di rumah, Tristan langsung berlari menaiki tangga dan masuk ke dalam kamar Haruna. Kepala pelayan masih setia menemani Haruna, sementara para pengawal sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Tristan melihat leher Haruna dengan tatapan murka, ia melangkah mendekati Haruna dan mencoba melihat leher Haruna lebih dekat. Namun, Haruna menepis tangan Tristan dengan kasar. Haruna segera berbaring dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Sejak kejadian 2 hari yang lalu, Haruna semakin membenci Tristan. Karena Tristan tidak hanya menindas keluarganya, memecatnya, tetapi Tristan juga sudah mengambil paksa harta berharga miliknya satu-satunya. Harga dirinya sebagai seorang wanita telah direnggut paksa oleh Tristan kemarin malam. Kesucian yang telah Haruna jaga selama 30 tahun, dirusak karena nafsu pria arogan seperti Tristan. Haruna tidak ingin hidup lagi, tetapi ancaman Tristan telah menahan keinginan itu. Apa yang terjadi? Kenapa lehernya sampai seperti itu? Apa dia tidak melawan? Tanya Tristan pada kepala pelayan. Tidak tuan muda. Nona Haruna tidak melawan, malah tersenyum, ucap pelayan itu. Apa? Kepala pelayan menunduk, ia ketakutan melihat kemurkaan di wajah Tristan. Keluar. Baik tuan muda. Saya permisi, ucap kepala pelayan. Ia keluar dari kamar Haruna. Baru beberapa langkah, ia mendengar suara teriakan Haruna. Tidak. Lepaskan aku. Haruna berteriak sekuatnya. Teriakan bercampur tangisan itu membuat langkah kepala pelayan berhenti sejenak. Hatinya terasa sakit mendengar suara teriakan Haruna yang begitu memilukan. Namun, ia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu Haruna. Ia menguatkan hatinya dan melangkah pergi ke dapur. Kepala pelayan itu tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan Haruna dan entah apa yang Tristan lakukan pada Haruna. Ia hanya seorang pelayan, meskipun ia ingin menolong Haruna, ia tidak bisa melakukannya. Akhirnya hanya bisa bersikap seolah tidak ada yang terjadi.
Di dapur, kepala pelayan itu duduk melamun memikirkan nasib Haruna. Kenapa aku sangat peduli pada Haruna, padahal selama ini Tuan Tristan sering membawa wanita ke rumah dan aku tidak peduli sedikit pun. Kenapa hatiku sangat sakit mendengar teriakan Haruna tadi? Seperti ada ikatan batin antara aku dan Haruna, gumam kepala pelayan.